Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Rosi, mahasiswa profesi nurse dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hiperglikemia hiperosmolar non-ketotik atau HHNK, di mana HHNK itu adalah suatu komplikasi akut dari diabetes mellitus yang dimana penderita akan mengalami dehidrasi berat. Nah, yang dapat menyebabkan kepada penderita yaitu kebingungan mental, pusing, kejang, dan koma. Nah, ini biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Adapun penyebab dari HHNK tersebut adalah yang pertama infisiensi insulin, yaitu diabetes mellitus, pankreatitis, dan pankreatomi. Yang kedua, increase exogenous glukosa atau hyperkalori. Yang ketiga, increase endogenous glukosa, yaitu farmakologi, glukokortikosteroid, steroid, dan tiroid. Yang keempat, infeksi, pneumonia, sepsis, gastroenteritis. Yang kelima, penyakit akut, pendarahan pada gastrointestinal, pankreatitis, dan gangguan pada kardiovaskuler. Yang keenam, pembedahan dan operasi. Yang ketujuh, pemberian cairan hipertonik. Yang kedelapan, luka bakar. Nah, selanjutnya mari kita kenalin faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya HHNK. Yang pertama adalah kelompok usia dewasa yang lebih dari umur 45 tahun. Yang ketiga, kelebihan BB. Yang keempat, tekanan darah tinggi lebih dari 140/90 mmHg. Selanjutnya, memiliki keluarga riwayat DM, memiliki riwayat kehamilan dengan bayi lahir di bawah 4.000 gram. Selanjutnya, memiliki riwayat DM pada saat kehamilan. Nah, adapun tanda dan gejala dari hiperglikemia hiperosmolar non-ketotik tersebut yaitu yang pertama, sering ngantuk, seringnya koma. Kedua, poliuria, dalam sehari itu bisa 1-3 hari sebelum gejala klinis timbul. Yang keempat, dehidrasi berat. Yang kelima, glukosa serum 600-2400 mg. Yang keempat, terdapatnya gejala gastrointestinal. Yang selanjutnya, merasakan haus berlebihan dan dapat mengakibatkan pencernaan tidak adekuat. Selanjutnya, dapat terjadinya disorientasi, kejang, kerusakan fungsi ginjal, dan asidosis ringan. Nah, adapun komplikasi dari hiperglikemia hiperosmolar non-ketotik tersebut adalah yang pertama, koma. Kedua, gagal ginjal akut. Yang ketiga, gagal jantung. Yang keempat, gangguan pada hati. Adapun penata laksanaan medisnya yang pertama itu pengobatan. Pengobatan utama pada dehidrasi ini yaitu menggunakan cairan. Diberikan cairan glukosa 5% dan diberikan pada waktu kadar glukosa dalam sekitar 200-250 mg. Yang kedua, insulin. Yang ketiga, kalium. Dan yang keempat, hindari infeksi sekunder. Nah, adapun tata laksana atau penanganan pada pasien hiperglikemia hiperosmolar non-ketotik itu yang pertama kita kenalkan dulu tata laksana pada pasien yang sadar, yaitu yang pertama, jika pasien sadar, lakukan pemberian gula murni sebanyak 30 gram atau 2 sendok makan, dapat berupa sirup, permen, atau gula murni yang terdapat pada makanan. Namun jangan berikan gula pengganti atau seperti gula pada diabetes atau makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Yang kedua, hentikan pemberian obat diabetes atau yang dapat menyebabkan hipoglikemia dan periksa gula darah tiap 1-2 jam berkala. Yang ketiga, pertahankan glukosa darah tetap pada 200 mg. Dan selanjutnya, penanganan pada pasien yang datang dengan tidak sadar, yaitu pertama, kita berikan larutan dextrose 40% sebanyak 50 ml dengan IV. Yang selanjutnya, berikan cairan dextrose 10% per 6 jam per cough. Dan selanjutnya, periksa gula darah sewaktu tiap 1 jam setelah diberikannya dextrose 40%. Dan bila gula darah lebih dari 50 mg, dan berikan 50 ml dextrose per 40%. Nah, selanjutnya, jika gula darah sudah di atas 100 mg dan sebanyak 3 kali dalam kita pemeriksaan, maka ganti cairan dextrose dengan natrium klorida dan protokol hipoglikemia dapat dihentikan. Sekian dari penjelasan dari saya. Sekian dari penjelasan yang dapat saya berikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.